Pancasila adalah sebuah dasar negara. Pancasila hendaknya menjiwai cara pandang dan cara bertindak bangsa Indonesia. Usaha untuk menjiwai Pancasila sangat dinamis. Dari masa ke masa, sejak kemerdekaan Indonesia sampai saat ini, berbagai tantangan dihadapi, baik dari bangsa asing maupun dari masyarakat Indonesia sendiri. Namun, kita percaya bahwa Pancasila mampu menjawab semua tantangan zaman. Indonesia memiliki macam-macam budaya, suku, agama, dan ras. Semua harus disatukan dalam Pancasila. Oleh karena itu, penting sekali peran serta Pancasila sebagai sudut pandang dan pedoman bagi perilaku masyarakat Indonesia. Namun, saat era reformasi ini, banyak sekali pengaruh yang menyebabkan di berbagai bidang kehidupan, sehingga terjadilah pemecah atau kejadian yang dapat merusak kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, hari ini saya akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang dapat memecah belah kesatuan Republik Indonesia. Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Tantra dari 9D nomor absen 16. Hari ini saya akan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan peristiwa tersebut menjadi gangguan bagi Pancasila. Untuk diketahui, supaya kita dapat menjauhi dari sikap-sikap yang kurang baik dan kita dapat belajar agar kita dapat menjaga kesatuan Republik Indonesia. Karena Republik Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Oke, peristiwa atau gangguan pertama terhadap Pancasila adalah penistaan salib oleh Ustadz Abdul Somad. Dikutip dari https nasionaltempo.co, penistaan yang dibuatnya terdapat pada video ceramahnya dalam video sepanjang 57 menit. UAS atau Ustadz Abdul Somad ini sedang ceramah dalam rangka kemerdekaan di Masjid At-Taqwa, Desa Seimpang Kelayang, Indragiri, Hulu, Riau pada hari Rabu 17 Agustus 2019. Ustadz tersebut mengatakan saat ceramah di masjid bahwa salib dapat jin dalamnya dan mewakili penggunaan salib sebagai simbol internasional seperti simbol rumah sakit dan simbol negara. Maka banyak pihak dari negara atau agama yang lainnya merasa tersinggung atas ucapannya. Maka dia dilaporkan dan dikenai hukuman 5 tahun penjara. Dari sini kita dapat belajar bahwa dalam kata-kata kita harus berpikir dan harus mengucapkannya dengan baik dan halus. Karena kita tidak tahu bahwa ada orang lain yang tidak suka dengan ucapan kita dan bisa menyinggung sehingga kita terkena hukuman dan bisa memecah Republik Negara ini. Oke, peristiwa atau gangguan selanjutnya terhadap Pancasila adalah pembakaran yang terjadi di masjid di Papua. Dikutip dari https nasionalrepublika.co.id, jadi peristiwa ini bermula dari ketidakketurutan dan tidak toleransi antara kedua pihak, dari pihak masjid dan pihak gereja tersebut. Jadi awal mulanya gereja Gidi dan masjid tersebut sedang melakukan perjanjian dengan tidak membuat pengeras suara agar umat beragama lain tidak terganggu. Namun pada saat itu karena masjid dari Papua tersebut
sedang melakukan gema takbir di Idul Fitri, maka masjid melakukan pengeras suara sehingga umat Islam di Papua bisa mendengarkan dan ikut berdoa dan melakukan takbiran bersama-sama. Namun perilaku tersebut tidak disukai oleh pihak dari Gereja Gidi, sehingga Gereja Gidi melakukan protes kepada masjid tersebut. Mereka sudah melakukan protes kepada polisi yang menjaga di masjid tersebut. Namun sayangnya protes dari mereka itu membuat beberapa dari pihak yang protes dari Gereja Gidi terluka akibat ditembak. Maka dari itu pihak dari Gereja Gidi pun jemaat-jemaatnya kesal dan mulai melakukan tindakan yang sudah berlebihan, karena mereka juga kaget dan shock ketika pihak dari jemaat-jemaatnya juga ada yang mati dan ada yang terluka dari saat mereka melakukan protes tersebut. Akhirnya membuat ricuh dan kedua pihak pun terganggu akibat hal tersebut, sehingga ada yang dikorbankan, yaitu masjid di Papua tersebut harus terbakar hangus karena adanya perpecahan dan pertikaian antara kedua pihak beragama tersebut. Dari hal tersebut kita dapat belajar bahwa kita sebagai umat beragama, tentunya generasi muda, harus saling menghargai dan toleransi pada agama lain, karena belum tentu agama kita adalah agama yang paling benar. Kita harus saling memaafkan dan juga saling memberikan kesempatan pada agama lain agar bisa melakukan ibadah dan hari rayanya dengan baik. Oke, peristiwa atau kasus selanjutnya yang menjadi gangguan bagi Pancasila, ada kasus rasisme mahasiswa Papua di Surabaya. Dikutip dari https www.cnnindonesia.com, kronologinya adalah saat itu mahasiswa Papua sedang berkumpul di asrama Kamasan Surabaya. Tiba-tiba mereka dikepung oleh beberapa aparat. Mereka bilang mereka tidak tahu apakah TNI atau Polri. Tapi selain itu juga ada penyerangan dari ormas reaksioner juga, katanya. Lalu beredar katanya mahasiswa dari Papua tersebut melakukan perusakan bendera pusaka. Namun aparat tidak melakukan investigasi terlebih dahulu terkait perusakan tersebut. Selain itu, aparat juga membiarkan ormas reaksioner yang turut melakukan pengepungan dan penembakan gas air mata dilakukan berkali-kali dan perusakan fiber di pagar asrama, sehingga mahasiswa harus sembunyi dan bertahan di asrama tersebut. Mereka naasnya tidak makan dan minum semalaman, bahkan tidur pun tidur di emperan lantai asrama yang masih ada gas air matanya. Mereka bingung karena tidak bisa keluar karena dikepung. Bahkan ada anjing penjaga juga di depan pagar yang melakukan penyelidikan kepada mereka. Dan mereka juga takut untuk keluar karena banyak dari ormas yang mengepung mereka. Akhirnya atas kejadian itu banyak sekali dari suku Papua merasa takut dan menimbulkan rasa antusias dan unjuk rasa kesal pada pihak-pihak ormas dan juga aparat, karena mereka melakukan penyerangan yang cukup berlebihan. Maka bagi kita adalah kita harus
melakukan terlebih dahulu investigasi kepada orang yang melakukan kesalahan. Bagi generasi muda, kita tentu tidak boleh membeda-bedakan suku di Indonesia dan juga harus menjaga kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Saya mengundurkan diri dari Tantra 9 di nomor absen 16. Semoga bermanfaat. Dan juga pesan saya untuk generasi muda adalah selalu semangat dalam masa pandemi ini. Semoga pandemi ini bisa cepat selesai. Dan mungkin di masa pandemi ini bisa jadi kesempatan kita juga bagi generasi muda untuk selalu berkarya, tetap semangat, memperoleh nilai yang baik, dan memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya dari internet, dari buku, dan dari mana saja. Saya Tantra 9 di nomor 16. Salam Pancasila, NKRI sampai mati.